Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Aziza. Saya dari komunitas belajar Al-Quran Braille dan saat ini saya sebagai penanggung kurikulum di komunitas belajar Al-Quran Braille. Di sini saya akan membuat video tutorial dikhususkan untuk teman-teman tanpa hambatan penglihatan dalam mempelajari Braille menggunakan aplikasi Mata Hati. Sebagai informasi, saya juga bisa membaca Al-Quran Braille. Dahulu saya diajari oleh teman-teman dengan hambatan penglihatan, mengingat dengan susahnya belajar Al-Quran Braille dan tidak adanya akses buat teman-teman tanpa hambatan penglihatan untuk bisa mempelajari Braille, memungkinkan bahwa tidak adanya pembelajaran yang cukup memudahkan bagi teman-teman tanpa hambatan penglihatan yang ingin terlibat dengan pembelajaran teman-teman dengan hambatan penglihatan. Nah, seperti yang diketahui bahwa banyak sekali pelajar dengan hambatan penglihatan yang sedikit mendapatkan akses belajar Al-Quran Braille dan lebih banyak juga mereka tidak mendapatkan pengajar yang memang mumpuni untuk mengajarkan Al-Quran, terutama untuk mengajarkan dengan aksara Braille. Nah, untuk teman-teman dengan hambatan penglihatan, teman saya yang sama-sama dengan hambatan penglihatan akan membuatkan video tutorial yang sama, terkhusus bagaimana pembiasaan yang dilakukan oleh teman-teman dengan hambatan penglihatan, yaitu menggunakan talkback. Nah, di awal ini saya akan melanjutkan untuk mendownload aplikasi melalui Google Play. Langsung saja di search, yaitu Mata Hati. Kemudian teman-teman bisa mendownload di bagian Mata Hati, Hikmah Mata Hati. Karena saya sudah mendownload, jadi saya langsung membukanya. Di awal teman-teman akan diberikan informasi umum di bagian intro. Di sini silahkan teman-teman baca karena memang ini adalah hal-hal yang berhubungan kegiatan yang ada di komunitas belajar Al-Quran Braille. Dan saya akan menekankan 3 hal yang harus kita pegang bersama, yaitu yang pertama adalah ridha Allah. Pada bagian ini saya tekankan karena mungkin banyak di antara teman-teman dengan hambatan penglihatan yang merasa mungkin niatnya hanya ingin tahu, penasaran, seperti apa sih pembelajaran teman-teman dengan hambatan penglihatan, atau punya saudara memiliki hambatan penglihatan, tetangga. Nah, satu tujuan yang kita harus tekankan adalah bagaimana kita menata tujuan yang paling utama dalam mempelajari Al-Quran Braille, karena tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan dan hambatan untuk belajar Al-Quran Braille ini juga tidak selalu mulus gitu. Dan dengan adanya Mata Hati ini kita harapkan teman-teman bisa lebih mengakses seperti apa pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah belajar itu berproses. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak dipungkiri adanya tantangan. Dan teman-teman, sebagai informasi, saya dulu belajar kepada teman-teman dengan hambatan penglihatan hanya untuk memahami huruf Braille, memahami huruf Braille Latin. Saya membutuhkan waktu 1 bulan untuk bisa paham pola dan kemudian bagaimana itu diterapkan dalam membaca huruf Braille Latin. Dan untuk bisa memahami keseluruhan saya membutuhkan 3 bulan, dan itu pun juga tidak semulus itu karena memang banyak hal yang berbeda. Dan ini bukan sesuatu yang akhirnya membuat kita menyerah, tapi tantangan ini
coba kita jembatani bersama agar teman-teman dengan hambatan penglihatan juga merasakan proses yang sama dengan kita sebagai orang yang tanpa hambatan penglihatan. Dan yang ketiga adalah istiqomah, karena apapun prosesnya agar semua bisa diselesaikan, kita perlu untuk mendorong diri kita untuk bisa istiqomah dalam belajar dan bisa menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran hingga akhir. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung mendaftar di sini. Silahkan daftarkan akun dengan nomor telepon Anda. Dan Anda selanjutnya akan mendapatkan OTP dan rangkaian pendaftaran lainnya. Kemudian saya bisa langsung masuk karena saya sudah daftar. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan PIN. Tombol pencapaian pembelajaran, tombol berita untuk mengecek pesan informasi, dan di bagian paling kanan terdapat tombol profil untuk melihat profil Anda. Geser 2 jari ke kanan untuk melanjutkan. Pada saat Anda sudah memasuki beranda, akan disambut dengan suara dan gambar awal atau bridging. Nah, teman-teman dimohon untuk mengaktifkan atau menaikkan volume suara karena nantinya akan ada suara yang keluar daripada pembelajaran halaman yang kita buka. Di area beranda utama, pada bagian kanan atas terdapat bagian orientasi. Tombol ini juga ada pada setiap halaman pembelajaran yang akan memberikan deskripsi posisi pembelajaran pada buku braille yang arahannya dibunyikan dari aplikasi. Geser 2 jari ke kanan untuk melanjutkan. Tombol panduan berada di sebelah kiri dari tombol orient. Pada bagian tengah atas layar terdapat informasi awal tentang aplikasi. Di bagian tengah layar, di bagian bawah area modul pembelajaran terdapat pilihan cerita hikmah pembelajaran yang dapat disimak dari seluruh di bagian tengah layar. Di bagian bawah, Assalamualaikum. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran, kenapa Kak kok itu suaranya ngomong terus? Nah, inilah cara belajar yang memang kita adaptasi dari kebiasaan teman-teman dengan hambatan penglihatan dalam menggunakan HP. Karena memang mereka tidak melihat sehingga dibutuhkan keterangan yang cukup jelas agar mereka bisa beradaptasi atau berorientasi dengan hal-hal yang ada pada halaman yang tersedia. Sebagai contoh, kami juga menyediakan halaman orientasi yang memang ditujukan untuk teman-teman dengan hambatan penglihatan. Tombol ini akan ada di setiap halaman dan teman-teman bisa mencoba untuk mengaktifkannya agar paham bagaimana teman-teman dengan hambatan penglihatan butuh diorientasi sedemikian lengkapnya. Kemudian di sini ada daftar panduan. Pada bagian ini teman-teman bisa membaca latar belakang, tujuan aplikasi, referensi, ekosistem yang ingin dibangun, metode kolaborasi, dan kolaborasi seperti apa, hingga masih banyak lagi agar teman-teman paham keseluruhan fitur yang ada pada aplikasi ini. Selanjutnya kita masuk pada modul pembelajaran. Sebelum masuk ke modul pembelajaran, saya jelaskan hal-hal yang ada di keseluruhan beranda utama ini. Di sini ada beranda, pencapaian, berita, kemudian profil. Berikut akan saya jelaskan satu-satu. Untuk di halaman pertama ini, saya akan jelaskan secara keseluruhan. Di awal ini memang kita khususkan untuk bacaan doa bagi teman-teman yang ingin memulai pembelajaran, dan di sini kita berikan pintasan sehingga nanti teman-teman yang sudah mulai belajar bisa langsung melanjutkan di beranda utama. Dan di sini kita sediakan juga tutorial cara belajar, di mana tutorial cara belajar ini akan menjelaskan keseluruhan modul yang sudah kita sediakan. Yang pertama ada tutorial dasar, tutorial pengenalan awal, tutorial langkah awal 1, tutorial langkah awal 2, dan tutorial Al-Quran. Diharapkan teman-teman bisa membaca seluruh
tutorial agar dapat menjalankan aplikasi dengan baik. Dan di sini sebagai contoh saya akan menjelaskan bagaimana membacanya karena didesain khusus untuk tunanetra, maka Di pojok kanan atas layar selalu terdapat tombol orientasi untuk mengetahui informasi tentang fitur yang ada pada halaman tombol tersebut berada. Pada modul pembelajaran, tombol ini berfungsi untuk mengetahui posisi halaman, baris, atau ayat, dan juga urutan kata yang ada pada buku pembelajaran Anda dan sedang dijelaskan oleh aplikasi. Ulangi atau lanjut. Nah, karena memang didesain untuk teman-teman dengan hambatan penglihatan, bisa teman-teman perhatikan di sini tidak ada tulisan sehingga teman-teman dibiasakan untuk mendengarkan dan menggunakan voice command. Sebagai contoh, ulangi, Ucapan tidak dikenali. ulangi. Ulangi. Di pojok kanan atas layar selalu terdapat tombol orientasi untuk mengetahui informasi tentang fitur yang ada pada halaman tombol tersebut berada. Pada modul pembelajaran, tombol ini berfungsi untuk mengetahui posisi halaman, baris, atau ayat, dan juga urutan kata yang ada pada buku pembelajaran Anda dan sedang dijelaskan oleh aplikasi. Ulangi atau lanjut. Nah, ketika teman-teman belum paham, silahkan untuk mendengarkan berulang kali, atau apabila sudah paham bisa menggunakan perintah suara lanjut. Lanjut, Ucapan tidak dikenali. lanjut. Lanjut. Pada halaman utama, di sebelah kiri dari tombol orientasi, terdapat tombol panduan yang dapat dieksplor lebih jauh untuk mengetahui fitur dan layanan pada aplikasi ini. Ulangi atau lanjut. Baik, sebegitu banyaknya. Nah, silahkan teman-teman bisa dieksplor karena memang tutorial-tutorial ini adalah dasar untuk teman-teman memahami bagaimana cara belajar di modul pembelajaran. Nah, silahkan untuk didengarkan kelanjutannya seperti contoh yang sudah saya lakukan. Selanjutnya di sini akan disediakan modul pengenalan awal. Ini khusus untuk teman-teman yang memang belum sama sekali memahami apa itu Braille. Pada bagian ini kita akan mengenal titik. Tutorial ini akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasi pembelajaran modul mengenal huruf. Apabila tutorial telah selesai, Anda dapat mengulangi tutorial dengan menekan tombol ulangi, atau melanjutkan tutorial dengan menekan tombol lanjut di bagian bawah layar, ulangi atau lanjut. Baik, pada bagian ini teman-teman bisa melihat perbedaan pada tutorial yang awal tadi dan di pengenalan awal. Karena di sini keseluruhannya menggunakan tombol. Aksara Braille terdiri dari 6 area titik, 2 titik ke samping dan 3 titik ke bawah. Huruf-huruf Braille memiliki variasi unik yang menggunakan kombinasi 6 area tersebut. Titik yang terpakai akan timbul dan titik yang tidak terpakai tidak akan terasa oleh jari tangan. Lokasi titik pada aksara Braille adalah sebagai berikut. Titik 1 berada di kiri atas. Titik 2 di kiri tengah. Titik 3 di kiri bawah. Titik 4 di kanan atas. Titik 5 di kanan tengah. Dan titik 6 di kanan bawah. Ulangi atau lanjut. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa perhatikan bahwa ada titik yang dihitamin dan ada titik yang tidak dihitamin. Pada bagian ini adalah pada bagian yang hitam adalah titik-titik yang sudah terpilih. Sehingga apabila di buku itu adalah titik-titik yang timbul. Yuk kita cobakan pada simulasi berikut. Bagi pelajar yang mengaktifkan fitur aksesibilitas talkback atau umpan balik suara atau voice over, tekan 1 kali di area layar untuk mengidentifikasi lokasi titik Braille. Lalu, tekan 2 kali untuk memilih angka pada titik Braille tersebut. Bagi pelajar yang tidak mengaktifkan fitur aksesibilitas, cukup tekan 1 kali untuk memilih angka pada titik Braille tersebut. Apabila telah selesai mencobakan, tekan tombol lanjut untuk melanjutkan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana sih maksudnya menggunakan tombol aksesibilitas, ini adalah khusus buat teman-teman tunanetra. Jadi, Talkback aktif, talkback, terbaru, beranda one way. nah, ketika ini digunakan, bentuknya akan seperti ini. Belum dipilih, titik 1. Belum dipilih, titik 2. Belum dipilih, titik 4. Dan Ketuk 2 ketika kali untuk mereka memilih. harus memilih, mereka harus Sudah ketik dipilih, titik 4. seperti itu. Nah, itu Aksesibilitas, aksesibilitas, navigasi, talkback, talkback, navigasi, aktif, nonaktif, nonaktifkan, nonaktif, talkback nonaktif. Nah, itu adalah contoh untuk teman-teman yang menggunakan fitur aksesibilitas. Setelah sudah mencobakan, silakan lanjut dan teman-teman bisa Periksa jawaban Anda dengan menekan tombol periksa pada bagian bawah layar. Apabila jawaban benar, akan terdengar bunyi tring. Apabila jawaban salah, akan terdengar bunyi dong. Akan ada 3 kesempatan mengulangi jawaban. Bila jawaban Anda salah,
Silakan menekan tombol lanjut untuk dapat mencobakan. Ulangi atau lanjut. Baik. Ikuti arahan yang diberikan. Titik 1. Nah, ketika teman-teman ternyata lost, apa tadi titiknya? Teman-teman bisa menggunakan fitur orientasi. Ikuti arahan yang diberikan. Titik 1. Nah, titik 1 kita periksa. 1. Titik 2. Titik 2. 2. Titik 3. Kemudian apabila teman-teman salah, akan berbunyi 2. 5. Titik 3. gitu. Dan apabila teman-teman masih salah, 2. 3. Titik 3. 6. Titik 3. 6. Titik 3. nah, sampai akhirnya teman-teman menemukan 3. titiknya. Titik 4. Nah, pada setiap latihan ini akan diberikan simulasi atau tutorial, dan satu lagi adalah latihan. Sebagaimana contoh, bagaimana ketika titik-titik tersebut diterapkan pada huruf Latin. Topik 2 mengenal huruf Braille Latin A sampai E. Pilih titik sesuai arahan yang diberikan. Huruf A, titik 1. Nah, di sini kita diberitahu apabila kita ingin tahu apa itu huruf A adalah titik 1. 1. Huruf B, titik 1, titik 2. Kita cukup mengikutinya 1, 2. 1, 2. Huruf C, titik 1, titik 4. 1, 4. Huruf D, titik 1, titik 4, titik 5. 1, 4, 5. Huruf E, titik 1, titik 5. 1, 5. Baik. 1, 5. Akhir tutorial, ulangi atau lanjut. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa mengulangi tutorial hingga teman-teman menghafalkan huruf-huruf yang sudah diberikan. Nah, karena selanjutnya teman-teman akan mendapatkan latihan yang itu sudah diacak. Latihan 1 dari 10. Anda memiliki 3 kali kesempatan. Huruf B. Nah, bagian ini kan sudah acak. Teman-teman jadi harus benar dan menghafalnya. 1, 2. Latihan 2 dari 10. Huruf D. Nah, ini silahkan dilanjutkan dan dieksplor sampai menemukan kuis Latin. Dan setelah menyelesaikan kuis Latin, teman-teman baru bisa memasuki topik 7, yaitu huruf hijaiyah dengan cara yang sama. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengenalan modul langkah awal 1. Pada bagian ini teman-teman harus memesan buku terlebih dahulu pada profile sehingga dapat mengikuti pembelajaran. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa memesan buku langkah awal 1. Untuk proses pemesanannya, karena saya pemesanan di langkah awal 1 sudah dalam pengiriman, jadi saya coba contohkan di pengenalan langkah awal 2. Di sini teman-teman bisa melanjutkan untuk memesan dan dikirim ke alamat domisili pribadi teman-teman. Kemudian bisa menambahkan konfirmasi pemesanan. Nah, pada bagian ini teman-teman akan disediakan biaya kirim menuju alamat teman-teman, dan apabila sudah bisa lanjut ke pembayaran. Nah, untuk pembayaran kami menyediakan metode kris yang dapat diunduh dan dapat dibayarkan melalui e-wallet atau transfer pada bank apapun. Jadi silakan teman-teman setelah mengonfirmasi pemesanan bisa melanjutkan ke pembayaran. Nah, pembayaran ini, kris ini berlaku 15 menit. Jadi setelah 15 menit kris ini sudah tidak bisa dipergunakan lagi dan teman-teman bisa memulai untuk melakukan pemesanan kembali. Nah, buat teman-teman yang
akhirnya nanti belajar di buku volume 1 ini dan merasa bahwa buku ini bermanfaat, boleh banget untuk ngikutin donasi atau berinfak yang tujuannya adalah untuk membantu teman-teman dengan hambatan penglihatan bisa mendapatkan pembelajaran tanpa biaya. Nah, di sini teman-teman bisa mendonasikan buku pembelajaran, dan untuk deskripsi buku bisa dicek pada keterangan deskripsi ini sebelum akhirnya nanti melanjutkan untuk berdonasi. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan akan melakukan donasi pada buku apa. Bisa saya lanjut. Misal saya ingin mendonasikan satu paket langkah awal 1, kita bisa tambahkan jumlah pembelian, kemudian kita bisa melanjutkan dengan infak atau cukup lain kali saja dan dilanjutkan. Kemudian konfirmasi donasi, apabila sudah bisa lanjut untuk pilihan pembayaran yang saat ini masih tersedia kris. Pada bagian ini teman-teman bisa melanjutkan pembayaran, dan untuk informasi pada paket langkah awal 1 teman-teman akan menyumbangkan 1 buku pembelajaran membaca Al-Quran dan 1 juz 30. Kemudian setelah dibayarkan teman-teman akan mendapatkan berita bahwa teman-teman telah berdonasi, dan apabila buku yang teman-teman donasikan telah diterima oleh teman-teman dengan hambatan penglihatan, maka akan ada juga informasi berita bahwa buku telah diterima. Selanjutnya pada bagian pesan buku ini teman-teman akan diberikan informasi terkait proses pemesanan seperti punya saya ini, bahwa buku telah dikirim atau buku sudah dicetak atau buku sudah diterima. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa memantaunya dan bisa mengonfirmasi pesanan apabila sudah diterima oleh teman-teman. Kemudian di sini teman-teman dapat melanjutkan pembelajaran yang ada pada modul langkah awal 1 menggunakan buku yang sudah dikirimkan. Seperti halnya contoh pada huruf Braille Latin ini. Dari baris 12. Ulangi baris atau Oke, sebentar. Sebagai contoh pada huruf Latin Braille Latin 2 ini, akhir dari baris 2. Ulangi baris atau lanjut. 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 Topik 3. Latihan huruf Braille Latin 2. Raba dengan teliti dan ucapkan dengan benar. Anda berada di halaman 7. Baris 3. Kata 1. Ya, baris 3 kata 1. Nah, baris 3 kata 1 ini bisa dicek di buku pembelajaran apakah hurufnya sesuai dengan yang sedang dipelajarin. Dan untuk seluruh Ucapan tidak dikenali. Dan untuk seluruh pembelajarannya bisa digunakan voice command, yaitu perintah suara ulangi atau lanjut, yang keseluruhannya bisa dicek di modul tutorial di bagian awal. Nah, teman-teman bisa melanjutkan untuk memeriksa pencapaian pembelajaran mandiri dengan membuka menu pencapaian. Di sini bisa dicek lapor pembelajaran mandiri, ada beberapa modul, mulai dari modul tutorial hingga modul membaca Al-Quran. Selain dari melihat rapor pembelajaran mandiri, teman-teman bisa masuk di teman belajar yang sudah didaftarkan. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa tuh ngelihatin proses pencapaian yang dilakukan oleh pelajar yang teman-teman kenal, sehingga selanjutnya bisa juga mengirimkan semangat. Nah, semangat ini bisa menjadi sarana buat teman-teman saling mengokohkan satu sama lain. Nah, kemudian teman kalian akan mendapatkan pesan dari kalian melalui notifikasi dan berita. Selain itu, teman-teman juga bisa menambahkan teman yang mungkin
belum bergabung di aplikasi Mata Hati. Dan teman-teman akan bisa melihat jika mereka bergabung akan langsung terdeteksi siapa namanya berdasarkan nama yang mereka daftarkan, atau apabila bergabung kalian bisa mengingatkan melalui WA. Seperti ini, kemudian dikirimkanlah ke pelajar yang ingin ditambahkan. Seperti ini. Dan apabila link Google Play-nya ditekan, akan masuk ke Google Play dan bisa langsung diinstal. Selanjutnya, teman-teman juga bisa melihat rapor pembelajaran privat apabila mengikuti pembelajaran. Nah, pada bagian ini kalau pengen mendaftarkan bisa masuk di menu profile. Di menu profile ini di bagian pembelajaran privat dengan pengajar. Nah, sebagai informasi sudah banyak pelajar yang mendaftarkan di pembelajaran privat. Akan tetapi kita masih kurang pengajar yang bisa mendampingi. Buat teman-teman orang awas yang akan melihat video ini, tentunya dengan teman-teman mengeklik pembelajaran privat ini akan ada proses assessment yang di awal. Proses assessment ini emang kami tujukan untuk teman-teman yang berpotensi untuk menjadi pengajar. Dan kami juga bekerja sama dengan teman-teman Wardah supaya pengajar yang nantinya mengajarkan teman-teman dengan hambatan penglihatan untuk Al-Quran Braille ini akan semakin banyak dan semakin terbuka kesempatan teman-teman dengan hambatan penglihatan belajar Al-Quran Braille. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa masuk di online apabila tidak memungkinkan secara tatap muka. Bisa langsung memilih jadwal, dan jadwal ini nantinya akan sebagai masuk ke daftar kami, sehingga akan kita langsung asesmen dan lanjut kepada hasil bagaimana nanti akan ada kelas privat yang sebagai pengajar. Jadi kayak kelas pengajar, bagaimana mengajarkan teman-teman dengan hambatan penglihatan, bagaimana mengajarkan hukum bacaan, dan lain sebagainya. Kemudian pada pembelajaran privat ini, selain daripada untuk kelas pengajar, kami juga menyediakan untuk kelas tadabbur ayat, juga tata bahasa yang memang diajarkan oleh pengajar kami dari Al-Azhar yang sudah memahami Al-Quran Braille, sehingga bahasa yang disampaikan juga relevan dengan yang dipelajari oleh teman-teman berhambatan penglihatan. Kemudian selanjutnya pada bagian awal ini kita masuk di beranda utama, akan ada cerita hikmah. Cerita hikmah ini adalah bagian dari proses pengamalan teman-teman dalam mempelajari Al-Quran. Nah, bagian ini teman-teman bisa membaca proses pembelajaran yang didapatkan oleh teman-teman di komunitas berdasarkan ayat yang akhirnya mereka turunkan atau mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ini teman-teman juga bisa menyalurkan proses pengamalan teman-teman melalui saran. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan judul berupa ayat yang sedang dibaca, kemudian di deskripsi saran bisa disebutkan cerita-cerita hikmah berdasarkan yang diinspirasi dari ayat yang dipilih. Nah, pada bagian ini kita juga saling berbagi, kemudian saling memberikan ilmu, memberikan hikmah, sehingga sama-sama memberikan manfaat satu sama lain. Selain itu, kami paham bahwa aplikasi yang kami buat ini tidak lepas dari
ketidaksempurnaan, sehingga sangat penting bagi kami untuk teman-teman bisa memberikan saran yang membangun. Melalui profil saran juga bisa diberikan judulnya, sarannya seperti apa, kemudian deskripsi detailnya terkait sarannya seperti apa, sehingga saran-saran ini nanti akan menjadikan pertimbangan buat kami untuk memperbaiki aplikasi secara bertahap. Mungkin itu teman-teman. Untuk hal-hal yang lainnya bisa langsung dieksplor lebih jauh. Semoga apapun yang kita lakukan, ikhtiar yang kita usahakan untuk membumikan Al-Quran, membumikan petunjuk Allah ini bisa menjadi wasilah untuk mencapai ridho Allah. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di komunitas belajar Al-Quran Braille.